Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi mahkamit tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun wal muslimat, Bapak Ibu jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali mengawali kajian kita di malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita memudahkan kepada kita untuk bisa sama-sama menunaikan salat maghrib berjamaah. Ingat dan yakinilah ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, mampunya kita untuk menunaikan ketaatan dan mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya semata-mata adalah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh sebab itu kita wajib senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang paling besar ini, nikmat hidayatut taufiq. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, kita kembali mengingatkan untuk diri kami pribadi dan seluruh kaum muslimin yang hadir di masjid ini bahwasanya penantian yang kita damba-dambakan hampir datang di depan mata. Maka untuk itu mesti kembali kita mengingatkan, kita wajib mempersiapkan segala kemampuan kita untuk menyambut bulan yang penuh dengan keberkahan tersebut, dengan memperbanyak latihan-latihan untuk melakukan ibadah sehingga memudahkan kita untuk beribadah di bulan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala sesuai dengan mujahadah yang kita lakukan di dunia ini. Jadi kalau seandainya kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, maka tidak lepas dengan usaha kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat yang terakhir yang sering kita dengar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Yang artinya walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Jadi mujahadah ini Pak, dari kata jahada. Jahada itu artinya adalah orang yang berjihad. Jadi jihad itu tidak hanya di medan perang, namun termasuk berjihad adalah yang meniti jalan Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini juga butuh perjuangan, butuh mujahadah. Ya. Makanya banyak perintah Allah dalam Al-Quran untuk berpegang teguh kepada kitab suci Allah itu dengan kekuatan. Ya'khudhul kitaba biquwwah. Allah mengatakan kepada para nabinya, ambillah kitab itu biquwwah, dengan kuat gitu.
Apalagi kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan cobaan, ujian, hambatan yang terkadang menghalangi kita untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul memberikan solusi di antara hadis riwayat Imam Ahmad dan lain-lainnya. Rasul mengatakan tentang akhir zaman ini, kata beliau, al-qabidhu bidinihi kal-qabidhi 'alal jamri. Al-qabidhu, orang yang memegang teguh agamanya di akhir zaman ini seperti orang yang memegang jamar, bara api. Ini menunjukkan bagaimana Pak? Menunjukkan bahwasanya ujian di akhir zaman ini jauh lebih panas, jauh lebih berat dibandingkan dengan ujian pada zaman-zaman sebelumnya. Maka untuk itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang yang mampu untuk istiqomah di masa sekarang ini, itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang mampu untuk istiqomah menjalankan ketaatan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan ingat, syaitan punya pengalaman yang panjang dalam menyesatkan umat manusia. Pertama, setan, kata Imam Ibnu Qayyim ya, ketika menjelaskan tentang strategi setan di dalam menyesatkan manusia, setan itu akan masuk merusak akidah seseorang. Ternyata orang itu kuat akidahnya, setan tidak akan putus asa. Dia akan masuk dalam bab ibadah. Dia akan menghiasi ibadah orang itu dengan bid'ah. Ternyata dia ahli sunnah. Maka setan tidak putus asa juga. Maka ketika setan melihat seseorang itu kuat sunnahnya, maka setan masuk dalam bab tahrish. Apa itu Pak? Ya, dalam bab ukhuwah. Setan akan berusaha merusak ukhuwah Islamiyah. Akan dihembuskan sifat sombong, ujub dalam diri seseorang. Dia merasa dirinya yang paling hebat ibadahnya, hebat ilmunya. Yang lain, kamu bukan ustaz ya. Nah, dia merasa dirinya yang paling hebat ilmunya. Dia tipu daya syaitan. Auzubillah. Maka untuk itu kita sebelum masuk Ramadan ini Pak, mesti kita jauhkan penghalang-penghalang itu dari diri kita. Ini akan menghalangi kita untuk beribadah. Karena kemaksiatan ini penghalang hati kita untuk beribadah kepada Allah. Karena maksiat yang dilakukan oleh seseorang akan menorehkan binti kita dalam hatinya. Maka untuk itu, di antara persiapan yang mesti kita tekankan terus ya, kita harus banyak muhasabah, introspeksi diri. Ya, bagaimana persiapan hati kita menuju bulan suci Ramadan ini. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Di samping kita juga mempersiapkan bekal ilmu. Ya. Bagaimana pengetahuan kita terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Kita kembali kepada pembahasan kita. Masih pada bab ya, atau kita masuk pada bab yang berikutnya ya. Bab yang sebelumnya tentang babu maja'a fi tanjim itu sudah selesai ya. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah taala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, babu maja'a fil istisqa'i bil anwa. Bab apa saja penjelasan ya. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang meminta hujan dengan perantara bintang. Atau ada makna lain ya dari bab ini, yaitu keyakinan turunnya hujan disebabkan oleh bintang. Nah, kalau yang pertama syirik besar Pak. Ya, kalau ada orang yang minta hujan dengan bintang, syirik besar. Nah, tapi kalau seandainya ada orang meyakini kalau yang menurunkan hujan itu adalah Allah, namun
diperantarai atau disebabkan oleh bintang, dia tetap meyakini yang menurunkan hujan siapa? Allah. Maka ini ulama mengatakan nanti ini termasuk syirik kecil. Jadi ada dua memangnya makna dari bab yang dituliskan oleh penulis ya rahimahullah taala dalam kitab ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah taala, wa taj'aluna rizqakum wa annakum tukadzibun. Surah Al-Waqiah ayat 82. Jadi penulis di sini ya, membawakan dalil dari Al-Qur'an ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah ayat 82 yang artinya wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rezeki kalian dan sesungguhnya kalian mendustakan. Yakni mendustakan di sini maksudnya mendustakan syukur kepada Allah, tidak bersyukur, mendustakan nikmat Allah, itu maksudnya. Ai taj'aluna nasibakum, kekalian telah mendapatkan bagian kekalian gitu ya di dunia ini. Allah beri nikmat, Allah beri rezeki kepada kita, kepada manusia. Namun ternyata manusia membalas nikmat Allah berupa rezeki tersebut dengan mendustakan ya Allah Azza wa Jalla, mendustakan pemberi nikmat tersebut, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari ayat yang pendek ini. Masyaallah muslimin wa ibu yang Allah muliakan. Qala Syarih hafizahullah taala, berkata pensyarah kitab Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau berkata dalam kitabnya Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid ini, munasabatul bab li kitab tauhid, korelasi bab ini terhadap kitab tauhid. Jadi apa kaitan bab ini ya dengan pembahasan tauhid? Bab ya penjelasan tentang meminta hujan dengan bintang. Beliau berkata di sini, lamma kana nisbatu nuzulil matar ila an-naw'i ala wajhi al-i'tiqadi anna lahu ta'thiran fi nuzulihi syirkan akbar. Kata beliau, tatkala menisbatkan atau menyandarkan turunnya hujan kepada bintang atau kepada bintang ya, dengan meyakini hal itu, dia meyakini ala wajib i'tiqad, itu artinya dia meyakini bintang tersebut yang menurunkan hujan. Anna lahu ta'thiran, bahwasanya bintang itu memiliki pengaruh fi nuzulihi, pada turunnya bintang itu, atas turunnya bintang itu, atas turunnya hujan itu. Jadi seorang meyakini ya, bintang punya pengaruh menurunkan hujan, itulah bahasa kita. Maka ini kata beliau syirkan akbar, ini termasuk syirik besar. Karena tidak ada yang menurunkan hujan kecuali Allah. Ini tauhid ar-rububiyah. Yang diantara makna tauhid rububiyah adalah meyakini yang menurunkan hujan hanyalah Allah. Dan tidak boleh pula Pak, yang menurunkan hujan bukan Allah. Na'udzubillah. Ada orang yang terlalu scientific ya. Mereka meyakini, mereka memang tahu ilmu tentang hujan ya, proses turunnya hujan berdasarkan ilmu pengetahuan dari awan ya, yang dihembuskan oleh angin, awan yang telah menghitam, yang tadi bersumber dari penguapan air laut ya kan itu kan dalam ilmu biologi atau apa ya. Kalau dia meyakini yang menurunkan hujan awan katanya, bukan Allah, itu syirik besar juga. Tapi umat Islam tidak menolak ilmu pengetahuan, kita yakin betul memang prosesnya awan dari air laut yang menguap betul, kemudian berubah menjadi awan yang menggumpal, kemudian setelah itu jadilah hujan. Tapi yang membuat skenario itu siapa? Allah. Artinya secara tidak langsung yang menurunkan hujan juga adalah Allah SWT dengan proses yang dijelaskan dalam ilmu pengetahuan tersebut. Itu beda orang yang beriman ya, dengan orang yang hanya mengetahui ilmu dunia tapi tanpa iman. Ini beda banyak. Kalau orang yang mendahulukan iman,
Ya, kemudian ilmu pengetahuan itu akan mengikuti keyakinan kita. Betul ya, yang menyebabkan gempa bumi, pergeseran lempeng-lempeng itu ya, lempeng tektonik atau apalah namanya itu ya. Betul, tapi siapa yang menggerakkan lempeng itu? Siapa yang menggerakkan awan bisa ya menurunkan hujan? Ya, siapa yang menguapkan air laut sehingga menguap? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang Allah. Kalau orang yang hanya bersumber atau yang menyandarkan keyakinannya dengan sains dia hanya sampai di situ aja ilmunya. Artinya picik sekali otaknya. Sebagaimana pernah ada ateis ya. Saya pernah baca dalam tafsir Al-Azhar ya, Buya Hamka. Pernah beliau berdialog Pak dengan orang yang ahli fisika, ahli ilmu dunia tapi tidak meyakini Allah. Ateis dia. Nah, maka berdebatlah beliau tentang masalah gempa. Bagaimana gempa itu? Dijelaskan oleh orang ateis, gempa ini berasal dari lempengan yang bergerak gini kan. Ditanya satu oleh BMK, siapa yang menggerakkan lempeng itu? Bingung dia. Nah, siapa? Coba boleh. Saya misalkan sekarang ada air minum, ya. Mungkinkah air minum ini datang? Ya. Datang sendiri tanpa ada yang membawanya, menuangkannya dari teko atau dari tadi ya dari botol minum? Mustahil. Mungkinkah lempeng yang menyebabkan gempa bumi, pergerakan lempeng tektonik atau apalah namanya itu? Mungkinkah dia bergerak sendiri tanpa ada yang menggerakkan? Nah, secara logika Anda masuk akal. Katanya kalian seorang saintifik, ya, pengagum ilmu teknologi, ilmu pengetahuan. Ya, kenapa sangat tinggi sekali pemikiran kalian hanya yakin dengan yang tampak saja. Dan inilah orang kafir. Dan Allah telah menyinggung ini, Pak. Orang kafir itu taunya tentang yang tampak saja. Dan terhadap akhirat mereka lalai. Coba buka surah Ar-Rum ayat yang ke-7. Ya, coba Bang Daus dibaca ya. Ya. Fadal Bang Daus ya, dibaca surah Ar-Rum ayat yang ke-7. Supaya kita ambil ibrah dalam ayat itu luar biasa. Tentang sifat orang kafir, Pak, yang hanya tahu tentang kehidupan dunia saja. Oh, tentang masalah dunia hebat sekali ya. Tapi kenapa mereka lalai terhadap akhirat kepada Allah Azza wa Jalla? Fadal. Iya, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Kalau kita baca tafsirnya, Pak, ya, tafsir Ibnu Katsir, nanti beliau akan menukilkan perkataan dari Ibnu Abbas. Apa kata Imam Ibnu Abbas? Hum kufar. Yang dimaksud dalam ayat itu adalah kata Ibnu Abbas orang kafir. Ya'lamuna umrun dunia. Mereka tahu bagaimana cara memakmurkan dunia ini, membangun ini, membangun itu. Ilmu ekonomi ini itu hebat mereka. Ilmu tentang binatang pun mereka tahu. Ada herbivora, karnivora ya. Ada segala-gala pora gitu. Ya, ada juga asap pora. Nah, ada juga makhluk Pak. Namanya asap pora. Kan ada karnivora kan, pemakan daging. Omnivora pemakan semua ya. Herbivora pemakan rumput. Ada pula sekarang asap pora, pemakan asap. Ini buat kita kesal Pak. Kita lagi di belakang kan, lampu merah gitu, wih, dia lagi mengonsumsi asap ini, si asap pora ini kan. Kita yang tidak beli rokok, ya tidak merokok kena asapnya Pak. Kesal minta ampun. Nah, iya. Jadi orang kafir itu kata Ibnu Abbas tahu semuanya, hebat tentang ilmu dunia, ilmu lahir hebat. Namun wahum anil akhiratihum ghafilun. Ternyata terhadap akhirat mereka lalai, tidak mau tahu, tidak mau belajar dengan mereka. Ya, bodoh betul. Maka kata Ibnu Abbas, wahum anil amridin, wahum anil amridin, dan mereka tetap urusan agama juhalun. Juhal itu Pak lebih daripada jahil. Kalau jahil bodohnya sesekali aja. Tapi kalau juhalnya sungguh mubalagh, amat sangat bodoh gitu ya terhadap perkara
agama. Bahkan ada dokter, Anda bisa baca Al-Quran. Ya. Subhanallah, dokter gitu. Ya, bahkan ada juga teman kita, mudah-mudahan Allah beri hidayah gitu ya. Iya, iya, nggak bisa, bahkan nggak bisa sholat gitu ya, sudah usia lanjut. Gitu. Iya, mudah-mudahan Allah beri hidayah. Artinya apa? Karena kelalaian manusia, tidak mau belajar agama. Iya, padahal sudah gelarnya banyak, bahkan PNS ada juga, pensiunan gitu. Ya, namun dia, ya ini tidak ada unsur lagi Pak, kalau seandainya kita hidup penuh dengan wasilah untuk ilmu ini sudah banyak. Jadi kalau ada orang yang berkata, ya saya tidak tahu baca Al-Quran, misalkan, itu tidak ada lagi unsur itu. Ya, kecuali dia hidup di Bukit Mengkilau mungkin ya. Tidak ada guru yang sampai ke situ, tidak ada sinyal juga. Ya kan, tidak masuk televisi, siaran agama, tidak masuk. Ini sudah hidup di kota Jambi misalnya. Ada juga nggak baca Quran itu. Dia sudah salah ya, dia yang salah itu. Dia yang tidak mau belajar. Ya, jadi Pak, ini sifat orang kafir itu ya. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Ya, yang tahunya tentang perkara dunia saja, tapi tentang perkara akhirat mereka lalai betul. Na'udzubillahi min dzalik. Kembali kita kepada pembahasan kita. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, ka'tiqadi jalbil nafi wa audafi dharri fil amwati wal ghaibin, seperti keyakinan mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan pada orang-orang yang sudah wafat, kepada para mayat ya, dan orang-orang yang gaib, orang gaib, orang yang tidak hadir, atau orang sudah wafat juga, atau orang yang tinggal di benua lain, diyakini dia punya kekuatan ilmu kanuragan yang bisa berpindah tempat ya. Nah, jadi kalau meyakini mereka mampu mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, nah ini sama ya, ini juga termasuk syirik besar. Mayat ini luar biasa mampu menyampaikan doa kepada Allah, sehingga kita harus meminta kepada mayat itu. Ini syirik. Walaupun nanti alasannya banyak, tawassul lah, tabarruk lah, ada. Nah, dalil mereka Imam Syafi'i pernah bertabarruk dengan mayat atau dengan kuburnya Abu Hanifah. Itu bukan dalil yang pertama. Ucapan Imam Syafi'i perlu ditakhrij namanya Pak ya. Perlu di cross check kebenarannya. Jangankan ucapan Imam Syafi'i, hadis Nabi saja harus di cross check, ya. Harus dicarikan sanadnya, ya kan? Harus ditakhrij lagi, ditahqiq, diteliti, benar nggak hadis ini telah mencapai ya persyaratan hadis sahih. Yang pertama, lihat apakah bersambung sanadnya. Kemudian yang kedua, lihat perawinya, apakah perawinya thiqah, apakah perawinya dhabit ya. Ya. Jadi tidak sembarang. Ini hadirin yang Allah. Bahkan ada hadis yang zahirnya sahih, zahirnya apa? Ternyata hadis ini syadz. Ya, menyelisih hadis yang lebih kuat. Dia hadis ini sebenarnya sahih gitu. Ternyata ada hadis yang lebih sahih, yang lebih sahih menyelisihnya. Itulah yang disebut dengan hadis syadz. Apa definisinya dalam hadis? Mukhalafatu man huwa awsaqu minhu. Ada satu hadis yang makbul, yang diterima, namun hadis ini menyelisih hadis yang lebih kuat daripadanya. Itu namanya syadz, kata ulama hadis. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan. Apalagi hanya ucapan ulama gitu, yang ternyata semuanya dusta, ya, tidak bisa dipegang karena tidak memiliki sanad. Saya ambil contoh Pak, ada perkataan ulama, bahkan sahabat ini. Perkataan sahabat yang dijadikan oleh orang-orang yang menolak Allah beristiwa di atas arsy. Mereka mengatakan Imam Ali bin Abi Thalib berkata, kanallahu ya Allahu mawjud lagi ya. Intinya seperti itu. Allahu mawjudun bila makan. Ya. Allah itu ada tanpa tempat. Itu kata mereka, perkataan Ali bin Abi Thalib ditakhrij oleh ulama. Ya, di mana sumber ucapan ini? Ternyata ucapan ini ditemukan dalam kitab Al-Farqu, ya kan, bainal firaq ya.
yang ditulis ya oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau ulama ya, betul kita akui beliau ulama hadis ya. Akan tetapi beliau menukilkan ucapan dari Imam Ali bin Abi Thalib ini bila syarat tanpa sanadnya. Maka ini dusta. Sesuatu yang hadis Nabi saja tidak ada sanad ini palsu, ya palsu, tidak ada sanadnya. Apalagi hanya ucapan sahabat. Maka diteliti kembali oleh ulama, ternyata ini adalah ucapan yang dibuat-buat oleh orang yang menolak sifat Allah beristiwa di atas arsy. Oleh karena Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Ini dijadikan itu Pak. Tapi kita minta mana sanadnya? Ternyata dalam kitab itu tanpa sanad. Contoh juga masalah tawarruk ya, yang banyak diperdebatkan hari ini. Banyak kisah perkataan dari ulama ini, ulama itu. Ketika diteliti sanadnya bermasalah semuanya. Maka perkataan ulama itu harus kita carikan sanadnya, harus kita tinjau dalam ilmu hadis. Sedangkan ucapan Nabi saja, para ulama tidak menerima mentah-mentah kecuali hadisnya mutawatir ya. Atau hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu betul ulama sepakat ya. Secara umum ya, hadis yang paling sahih itu Bukhari, kemudian Muslim atau kitab yang paling sahih setelah Quran kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Namun selain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu ulama tidak memakan mentah-mentah hadis itu. Mereka lakukan penelitian, mereka tahqiq lagi seperti Syekh Albani ya. Beliau kembali meneliti ulang hadis-hadis dari Sunan At-Tirmizi, ditakhris kembali oleh beliau, diteliti lagi ya kan sanadnya, diperiksa lagi biografinya ya. Nah ini apalagi ucapan ulama saja. Sedangkan ucapan Nabi saja harus kita teliti dulu. Apakah betul itu dari Nabi? Nah, apalagi hanya ucapan ulama. Karena ucapan ulama ini bukan termasuk dari 4 sumber hukum Islam. Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas. Ya, nggak ada masuk ucapan ulama. Ucapan ulama bisa kita pakai apabila ia membawakan dalil ulama itu. Contoh ya, perkataan daripada Imam Ibnu Abdul Bar. Ya, beliau membawakan sebuah ucapan, kita terima kalau beliau cantumkan sanad dalam kitabnya. Dan ternyata ya, kitab-kitab ulama salaf itu Masya Allah penuh dengan sanadnya. Ketika membawakan ucapan salaf, beliau bawakan sanadnya lengkap silsilahnya. Maka tidak hanya asal mengatakan Imam Syafi'i berkata ini itu ya tanpa sanad. Imam Syafi'i bertabarruk di kuburan Imam Abu Hanifah tanpa sanad ya. Ya. Adapun kalau ada pun sanadnya Pak, ketika diteliti ternyata terputus. Ini hadirin yang Allah muliakan. Maka dalam agama ini maka mesti kita ya mempelajari dengan baik ya, sehingga kita tidak jatuh ke dalam hal-hal yang menjatuhkan kita ke dalam kesyirikan tanpa kita sadari. Terkadang seperti orang-orang yang mengagungkan kuburan itu tanpa sadar ya, mereka yang telah jatuh kepada dosa kesyirikan yang mana Nabi mengatakan la'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa Allah laknat Yahudi dan Nasrani ini? Diantaranya ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Mereka berlebihan terhadap kuburan para nabi. Mereka jadikan kuburan nabi-nabi mereka bagaikan masjid ya, yang diagungkan, yang dikeramatkan ya, yang dianggap punya berkah, sehingga mereka ngalap berkah di kuburan itu. Subhanallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang melarangnya jelas sekali. Pengagungan terhadap kuburan, termasuk bentuk pengagungan kepada kuburan adalah meyakini kuburan memiliki keberkahan sebagai tempat berkah yang harus kita usap-usap ya. Bahkan sampai menganggap kuburan tempat mustajab dalam berdoa ya. Tapi gitu keyakinan orang-orang sufi. Nanti mereka akan berdalilkan dengan kata ulama ini, ulama itu ya. Kita minta Rasulullah adakah mengatakan seperti itu. Nah ini mereka susah ya, karena agama mereka hanya ya mencari pembenaran gitu. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau,
au syirkan asghar. Atau ini bisa juga menjadi syirik kecil. Nah, ini syaratnya ya. In kana la ya'taqidu anna laha ta'thiran. Kalau seandainya dia tidak meyakini bahwasanya bintang itu ya tidak memiliki pengaruh, wa inna ma hiya asbabun linuzulil matar, akan tetapi hanya saja sesungguhnya bintang itu hanya sebab turunnya hujan, maka ini namanya syirik kecil, Pak ya. Tapi kalau dia meyakini bintang itu yang menurunkan hujan, ini syirik besar. Maka kata beliau nasabahnya tidaklah musannifu baban, maka ini cocok sesuai penulis membuatkan di sini bab ya berkenaan dengan masalah ini fi kitab tauhid, dalam kitab tauhid ini. Untuk apa? Litahdhiri minhu, untuk memperingatkan dari keyakinan ini. Karena keyakinan ini Pak tidak betul kedua-duanya. Jadi kita ulang lagi, kalau ada orang yang meyakini kalau yang menurunkan itu adalah bintang, menurunkan hujan itu adalah bintang itu sendiri, itu syirik besar. Kemudian yang kedua, kalau dia meyakini yang menurunkan hujan Allah, dia yakin Allah yang menurunkan hujan. Akan tetapi bintang itu hanya sebab saja. Jadi hujan itu turun disebabkan oleh bintang, ini syirik kecil. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syekh Shalal Fauzan berkata di sini, babu maja'ai minal wa'id ya. Bab ya, apa saja yang datang, maksudnya adalah dari ancaman ya. Ancaman dari Allah Azza wa Jalla ya, orang-orang yang melakukan atau meyakini bahwasanya yang menurunkan hujan adalah bintang, atau meyakini bintang sebab turunnya hujan. Walaupun mereka meyakini tetap yang menurunkan adalah Allah, maka kedua-duanya syirik. Walaupun nanti ada yang syirik besar, ada yang syirik kecil. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian judul bab ini adalah babu maja'a fil istisqa'i. Fil istisqa'i ay talabus suqya, meminta hujan. Talab itu artinya minta apa ya? Suqya hujan atau air lah gitu ya. Wa maji'ul matar, dan datangnya hujan, maksudnya turunnya hujan. Bil anwa'i, dengan al anwa ya. Al anwa ini Pak sering diterjemahkan dengan bintang gitu. Karena bintang itu Pak dalam Al-Quran dikatakan tempat turunnya bulan. Nah, jadi bintang itu disebut juga dengan kedudukan bulan, karena bulan itu terkadang dia bergerak. Kalau dalam Al-Quran Pak, kita meyakini bulan itu bergerak dia. Dia punya manazil. Manazil itu tempat peredaran bulan. Nah, bil anwa'i, al anwa itu jam'un nau'in. Ya, anwa itu jamak dari kata nau'. Wahia nau' itu adalah manazilul qamar. Ya, tempat kedudukan bulan. Wahia samaniyatun wa ishruna manzilatan. Dia ada 28 manzilah atau kedudukan. Yanzilul qamar kulla lailatin manzilatan minha. Setiap malam ya bulan ya yanzilul, ya satu tingkatan atau satu kedudukan bulan setiap malam turun Pak. Ya ada 28 gitu. Dan ini berdasarkan firman Allah, wa minhu qaulu ta'ala, dan di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wal qamara qaddarnahu manazil, dalam surah Yasin ayat 39. Dan bulan tersebut kami telah tetapkan baginya manazil, jamak dari manzilah, ya tempat ya peredaran bulan. Jadi bulan ini beredar pada bintang, seperti itu Pak. Ya. Kemudian kata beliau, wa hiya ibaratun an samaniyatin wa ishrina najman. Maka nau tadi, tempat turunnya bulan tadi itu adalah suatu ungkapan
dari 28 najman bintang. Ma'rufatul matali yang dikenal ya tempat munculnya atau waktu munculnya, kapan tenggelamnya, kapan terbitnya atau munculnya, itu diketahui bagi orang-orang yang suka melihat bintang gitu ya. Nah, itu tahu biasanya Pak ya. Kalau kita kan jarang juga ya menggunakan media bintang, karena orang dahulu Pak, sebelum ada teknologi zaman sekarang kompas ya kan, orang zaman dahulu menggunakan media bintang itu untuk menuju arah. Misalkan di tengah lautan ini, ya kan, dekati kompas, kita sedang di arah mana ini? Apakah di selatan, utara gitu ya? Biasa mereka melihat bintang. Nah, atau orang Arab dulu di padang pasir yang luas itu, untuk petunjuk arah mereka menggunakan media bintang. Ini telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Bintang itu boleh digunakan kalau hanya untuk ilmu taisir, namanya ilmu mempermudah manusia menentukan arah, seperti arah ya utara selatan, bisa juga nanti digunakan untuk arah kiblat, itu menggunakan ilmu falak, itu ilmu perbintangan itu. Ya, kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi yang 28 kedudukan bulan itu adalah ibarat atau ungkapan ya, dari 28 bintang yang diketahui ya waktu terbit dan tenggelamnya. Fi kulli salasata asyra yawman yaghibu wahidun minhu. Ya. Dan setiap ya 13 hari salah satu dari 28 bintang itu tenggelam. Ya, ma'atulu'il fajri, disebabkan oleh terbitnya waktu subuh, terbitnya fajar subuh Pak, tenggelam bintang itu. Nah, wa yatlu'u raqibuhu minal masyriqi, dan kalau sudah tenggelam ya, maka terbit lawannya dari arah masyriq ya. Ya, dari arah utara. Wa tanqadi kulluha, dan berakhir semua yang kemunculan bintang itu, hilang semuanya gitu ya, ma'anqidha'is sanatil qamariyah, dengan berakhirnya tahun qamariyah, itu tahun hijriyah. Jadi ya bintang itu semuanya nggak kelihatan, yang 28 itu Pak, ketika misalkan pergantian tahun gitu. Ini bisa yang kita buktikan Pak ya, kalau saya nggak turun hujan ya kan. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa tazumul arab, orang Arab jahiliyah menganggap ya, fil jahiliyah, pada masa jahiliyah menganggap annahu idza ghaba wahidun minha, bahwasanya apabila tenggelam salah satu dari bintang itu, wa tala'a raqibu, dan muncul lawannya, yakunu matar, ini akan menyebabkan turunnya hujan kata mereka. Jadi kalau ada bintang yang tenggelam, muncul lawannya, yang terbit lawannya, ini menyebabkan akan turunnya bintang. Wa yansibunahu ila tulu'in najmi, dan mereka menyandarkan turunnya hujan dengan terbitnya bintang, au ghurubiha, atau tenggelamnya bintang tersebut. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, mutirna, diturunkan hujan kepada kami, binaui kada, disebabkan oleh bintang yang seperti ini. Artinya disebabkan dengan ya tenggelam dan terbitnya bintang gitu. Dan ini ya diluruskan oleh Nabi, keyakinan seperti ini. Karena keyakinan seperti ini Pak, ada dua kemungkinannya. Yang pertama, bisa pelakunya jatuh dalam syirik besar, bisa jatuh dalam syirik kecil, seperti telah kita jelaskan tadi. Kalau dia meyakini yang menurunkan hujan betul bintang itu bukan Allah, ini syirik besar. Dan kalau dia meyakini bintang itu adalah tanda, ya sebab Allah menurunkan hujan dengannya, ini syirik kecil. Karena bintang itu tidak menjadi sebab ya. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan turunnya hujan bukan disebabkan bintang. Namun ilmu pengetahuan telah menyingkap
Ternyata turunnya hujan disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh turunnya awan yang telah menghitam, yang didahului dengan penguapan air, ya air laut yang menguap. Ya, maka tidak bisa dibuktikan yang dengan tenggelamnya bintang menunjukkan turunnya hujan. Nah, dan dalam kaidah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya syirik kecil itu di antara bentuk syirik kecil, Pak, man ja'ala sababan fa huwa laisa bisababin fa huwa syirkun asghar. Barang siapa yang menjadikan sesuatu sebab namun dia bukan sebab, maka ini masuk dalam kategori syirik kecil. Ya, maksudnya apa sebab itu, Pak? Dalam Islam hanya ada dua sebab yang sering kita sampaikan, Pak. Yang pertama sebab syar'i. Sebab syar'i adalah sebab yang ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Contoh, yang salah satu sebab syar'i kesembuhan adalah ruqyah. Ya, karena Nabi mengatakan la ba'sa birruqyah wa lam takun syirkan. Tidak mengapa ruqyah boleh, ya selama tidak ada kesyirikan di dalamnya, dengan ayat Al-Quran, dengan hadis, dengan doa, bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, boleh. Itu namanya sebab syar'i. Kemudian ada namanya sebab kauni, yaitu suatu sebab yang bisa dibuktikan dengan ilmu, dengan ilmiah, dengan eksperimen, dengan penelitian, kayak seperti obat-obat para dokter atau para apoteker, ya, atau para tabib, ya, yang mana mereka telah melakukan penelitian sehingga mereka menetapkan ini obatnya ini dengan keyakinan tetap yang menyembuhkan adalah Allah. Ini tidak syirik kalau ada orang yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi demikianlah keyakinan orang-orang Arab jahiliyah menyandarkan turunnya hujan kepada terbit dan tenggelamnya bintang, dan ini tertolak. Kenapa tertolak, Pak? Yang pertama, penyandaran itu tidak berdasarkan syariat. Tidak ada sebab dari syariat mengatakan bahwasanya bintang menyebabkan turunnya hujan, tidak ada. Kemudian yang kedua, tertolak karena ini mitos, karena tidak bisa dibuktikan dengan penelitian ilmiah bahwasanya terbit dan tenggelamnya bintang penyebab turunnya hujan. Begitu juga, Pak, dengan kalau kita kiaskan dengan keyakinan manusia yang lainnya tentang masalah zimat. Kenapa zimat kita katakan syirik? Ya, karena yang pertama, ya, dalam Al-Quran dan Sunnah, dalam syariat tidak ada anjuran pakai zimat. Ya. Kemudian yang kedua, zimat tidak bisa dibuktikan sebagai sebab kauni. Tidak ada eksperimen ilmu yang telah ada penelitian ilmiahnya yang menunjukkan zimat memang bisa dibuktikan punya pengaruh, tidak ada. Namun itu mitos, ya. Sehingga zimat sama dengan pembahasan ini hukumnya, bisa jatuh ke dalam syirik besar kalau ada orang meyakini betul-betul zimat itu yang membuat dia kebal, misalnya. Karena kalau saya pakai zimat ini kebal saya, bukan Allah, syirik besar. Auzubillah. Tapi kalau dia meyakini yang membuat saya kebal itu Allah, katanya, tapi dengan perantara pakai zimat, ini syirik juga, Pak. Meskipun yang kedua ini syirik kecil, ini sama dengan keyakinan tentang bintang ini yang diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian beliau berkata, menjelaskan dalil yang dibawakan oleh penulis, itu surah Al-Waqiah ayat 82 di sini. Wa taj'aluna rizqakum ay taj'aluna nasibakum, dan kalian menjadikan nasibakum. Nasib itu, Pak, sudah di Indonesia kan, nasib, ya. Jadi mereka manusia, gitu ya. Kalian wahai manusia, kata Allah, orang-orang musyrik lah, gitu ya, atau orang yang punya sifat seperti ini, kalian telah Allah berikan nikmat, nasib kalian baik, kan gitu kalau bahasa kita, ya. Bagus nasib kalian, dikasih nikmat, dikasih rezeki oleh Allah, tapi kalian dustakan rezeki itu. Jadi kalian jadikan nasib baik kalian min syukri nikmatillahi, dari bersyukur terhadap nikmat Allah, biinzalil matar, bahwa Allah telah menurunkan hujan, namun kalian dustakan nikmat Allah itu dengan
menyadarkan, meyakini bahwasanya yang nurunin hujan bintang, jadi berbesar. Padahal Allah sudah turunkan nikmat hujan. Kenapa orang Arab itu kan jarang hujan, ya kan? Kalau sekali turun hujan itu, masya Allah. Maka kita lihat kalau di Arab Saudi ya, pas turun hujan itu, kadang-kadang mereka keluar ya dari toko di rumahnya, buka baju ya, yang emasnya buka baju gitu ya. Ngalap berkah. Kalau itu boleh kan ada dalil Pak. Ya, karena disebutkan ya bahwasanya hujan itu mengandung keberkahan. Boleh kita niatkan untuk mendapatkan berkah Allah gitu melalui hujan, karena ada dalilnya. Iya. Jadi ketika Allah telah menurunkan nikmat berupa hujan, didustakan oleh mereka, oleh orang kafir Quraisy ini, oleh orang Arab Jahiliyah. Dengan cara apa, Pak? Dengan menyandarkan turunnya hujan itu bukan kepada Allah, tapi kepada bintang. Karena bintang ini turun hujan pada apa? Allah yang nurunin hujan kepada mereka. Ini Pak, asbabun nuzul dari ayat ini. Maka Allah turunkan ayat ini, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Allah sudah turun hujan. Allah kasih kalian rezeki berupa hujan, namun kalian dustakan Allah yang telah memberikan nikmat berupa hujan tersebut. Ini hadirin yang Allah muliakan. Demikian juga Pak, termasuk dari kufur nikmat ya. Allah sudah berikan kita kemudahan sekarang, teknologi mudah sekarang Pak. Iya, saya baru tahu ya, masya Allah teknologi sekarang ya. Kita foto bahasa Arab ya, kita cari AI ya, tolong diharokati rumahnya, masya Allah. Nah, dengan adanya itu kenapa nggak belajar juga gitu? Jadi sudah gampang nih belajar bahasa Arab ya kan, membantu kita itu. Nah, kok masih sedikit orang yang hadir di kajian-kajian berbahasa Arab? Seharusnya kita manfaatkan teknologi itu Pak. Ya jangan malah makin malas ya. Ya kita gunakan itu sebagai tools, alat untuk mempermudah kita belajar. Ini luar biasa. Banyak hisabnya nanti di akhirat ini. Nanti Allah bilang kamu udah mudah ya dikasih AI kamu. Tidak juga mau belajar lagi ya kan? Tapi jangan mengandalkan AI itu baik gitu kan. Artinya itu gunakan untuk mempermudah saja, sebagai pembanding saja. Nah, dibandingkan dengan penjelasan guru kita, syekh atau ustadz ya. Nah itu kan mudah kita yang tadinya kita memang nggak tahu apa lah harokatnya kan, dibantu AI rupanya bisa ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, kita manfaatkan itu untuk memudahkan belajar, bukan aib ya. Sama orang yang Google itu kan bukan bukan ustaz, tapi dia alat mempermudah mencari data ya kan. Iya, kalau kita gunakan itu untuk kebaikan, tidak apa-apa kita. Tapi ternyata ya kita yang banyak kufur nikmat ya. Sudah banyak nikmat Allah masih malas belajar juga. Subhanallah. Iya kan? Iya Pak, nikmat Allah. Dulu Pak untuk mencari hadis itu ya belum ada Android ya, belum ada sistem aplikasi, perkembangan teknologi dan informatika itu Pak. Ulama kita cari hadis Pak berjam-jam, buka kitab ini itu ya, masya Allah. Nah, kalau sekarang tinggal pencet, sudah ada aplikasinya gitu ya, muncul semua, ada Maktabah Syamilah, ada Jawamiul Kalim, banyak sekarang ya, ada Maktabah Waqfiyah, banyak sekarang aplikasi, tinggal ketik aja kita muncul hadisnya ya kan. Syekh Albani kalaupun keliru beliau insya Allah dimaafkan oleh Allah, karena beliau tidak ada internet zaman dulu ya. Beliau nyari hadis itu Pak, seko-seko di buku dibuka, habis waktu, habis usia, sehingga ada ulama dulu mengatakan man talabal hadis aflas ya. Barang siapa yang menuntut ilmu hadis dia akan rugi gitu, rugi waktunya, habis waktunya menjadi seko hadis ya lama, kemudian rugi juga hartanya. Tidak sedikit mereka menghabiskan dana untuk belajar ilmu hadis itu. Nah, tapi sekarang dengan adanya kecanggihan teknologi seharusnya kita semakin semangat belajar agama ini. Ya, karena banyak yang mendukung kita sekarang. Ini hadirin yang Allah muliakan, jangan makin canggih ya makin mudah, makin lalai, makin malas. Udah tinggal tengok AI beda ya. Apapun danyut AI ya, alhamdulillah juga Pak. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kata beliau, annakum tukadzibun.
Kalian mendustakan nikmat Allah itu. Binisbatin ni'ami li ghairillah. Binisbatin ni'ami, dengan menyandarkan nikmat li ghairillah, kepada selain Allah, minal kawakibi, dari bintang-bintang. Itu mereka menyandarkan nikmat Allah berupa hujan itu kepada siapa? Kepada selain Allah, kepada bintang. Fataqulun, dan kalian mengucapkan, mutirna, kami diturunkan hujan, binaui, disebabkan bintang kada wa kada, seperti ini dan seperti ini ya. Nah, itu sebabnya mereka syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka sandarkan ya nikmat Allah kepada makhluk ya, yang bukan dia yang menurunkan nikmat Allah berupa hujan itu, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ma'na al-ijmali lil ayat. Pensyarah kita melanjutkan makna global dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yu'ibu 'ala musyrikin kufrahum, mencela. Jadi ayat ini bentuk celaan gitu ya. Ya, celaan Allah kepada orang musyrik disebabkan kekufuran mereka. Binikmatillahi, terhadap nikmat Allah. Binisbati ya nuzulil matari, dengan menyandarkan turunnya hujan, ila najmi, kepada bintang. Wa yukhbiru, dan Allah juga mengkabarkan dalam ayat ini, anna hadzal qaula kadhibun mahdhun, ini adalah murni kedustaan. Mahd itu dari murni. Jadi ucapan orang mengatakan mutirna binawi kada wa kada, kita diturunkan hujan disebabkan oleh bintang ini dan itu adalah kedustaan yang murni nyata. Lianna nuzulal matar, karena sesungguhnya turunnya hujan, innama huwa bifadlillah, sesungguhnya hanya merupakan keutamaan dari Allah. Iya, ini rahmat Allah, hujan turun. Allah yang menurunkan. Ya, bukan dukun dia bawa hujan namanya. Iya, ada pula orang sombong ya, yang mengklaim bisa mengetahui bahasa ya hewan ya, hari ini banyak, nah, dia bisa kalian menyuruh malaikat untuk menghentikan bintang. Rupanya Pak diuji sama Allah, dia hilang motornya, marah-marah dia, tolong kembalikan motor. Kenapa gak nyuruh malaikat aja kembaliin dia? Iya, makanya saya dengan beritanya kaget, gua ini bapak yang ngaku bisa memerintah malaikat Jibril, kan? Iya, malaikat Jibril pun disuruhnya, rupanya motornya hilang ya. Iya, dia marah-marah, minta dibalikin sama yang maling motor. Subhanallah, ini luar biasa namanya. Iya, kejahilan itu luar biasa. Iya. Nah, ini liriknya Allah berikan. Lianna nuzulal matar, karena turunnya hujan itu Pak, innama huwa bifadlillah, itu disebabkan oleh atau dengan keutamaan dari Allah. Wa takdiri, dan ketentuan Allah. Takdir itu ketentuan Allah, gitu. Ketetapan Allah. Wala dakhala fihi li makhluqin, maka tidak ada ya pintu masuk makhluk dalam turun hujan. Tidak ada sebab dari manusia, tidak ada sebab dari bintang, tidak ada. Ya, itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, munasabatul ayat lillah, korelasi atau kesesuaian ayat ini ya, surah ya Al-Waqiah ayat 82 ini terhadap bab yang kita bahas. Apa bab yang kita bahas, Pak? Babu maja'a fil istisqa bil anwa. Bab ya apapun dalil-dalil yang datang ancaman ya terhadap orang-orang yang menyadarkan turunnya hujan dengan bintang. Jadi apa korelasi ayat ini dengan bab ini, kan gitu. Kata beliau, Allah Subhanahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ankaro, mengingkari. Apa yang Allah ingkari, Pak? Nisbatan nuzulil matari, penisbatan turunnya hujan ila ghairihi, kepada selainnya, selain Allah, minan nujumi, dari bintang-bintang, wal anwa'i, dan anwa ini bersama. Kalau anwa ini bintang khusus ya, tempat beredarnya bulan, tempat kedudukan bulan kan itu. Samahu kaziman, Allah namai penyandaran itu adalah bentuk ya pendustaan kepada nikmat Allah, sebagaimana dalam ayat ini, wa taj'alu rizqakum annakum tukadzibun. Allah katakan ya mereka tukadzibun, mendustakan. Kemudian apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini?
Ma yustafadu minal ayat. Apa pelajaran yang bisa kita ambil istifadah dari ayat ini? Awalan yang pertama, ibtalu nisbati nuzulil matar ila anwa. Batilnya, ya batilnya penisbatan, penyandaran turunnya hujan kepada bintang. Ya, dapat kulit. Syirik ini hadirnya Allah muliakan. Kemudian yang kedua, anna nisbatan nuzulil matar ila naui kadibun. Sesungguhnya penisbatan turunnya hujan kepada bintang ini bentuk kedustaan kepada nikmat Allah, bentuk ya kufur nikmat. Kemudian yang ketiga, wujubu syukrillahi ala ni'amihi, wajib hukumnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk hujan, termasuk rezeki, termasuk ilmu juga. Ya, termasuk yang memudahkan kita sekarang, Pak ya. Teknologi kita syukuri dengan apa? Dengan menggunakannya di jalan Allah untuk kebaikan. Dan termasuk kufur nikmat hari ini adalah menggunakan teknologi untuk kemaksiatan, ngedit-ngedit. Ya. Walaupun orang itu sesat, Pak, tetap kita harus punya adab juga. Gak boleh kita edit-edit wajahnya jadi nauzubillah pakai tanduk gitu ya. Atau kita silang wajahnya, jangan juga, itu juga ada. Cukup kita bantah saja udah, ya kan? Kalau dia nggak ridho gimana? Kan nggak boleh kita menolak, melawan, membalas kezaliman dengan zalim, membalas dosa dengan dosa, kan boleh. Sangat ada orang ngejek kita balas ngejek gitu, mana boleh? Ya, itu ya sama kita bermaksiat juga, ya kan? Nah, seperti itu hadirin yang Allah muliakan. Nabi dahulu Pak diajak orang. Lihat, Nabi dibilangin gila, apakah Nabi balas balik bilang gila orang kafir itu kan enggak. Bahkan Nabi dilempari, Pak. Kalau kita mendudukkan hawa nafsu kita, ya kita balik lempar kan gitu. Nabi tidak. Bahkan Nabi ditawari malaikat buat membinasakan dia melempar itu. Tapi Nabi tidak mau, jangan, kata Nabi. Nah, begitulah dakwah Rasul yang kita contoh. Kita belum ada apa-apanya sekarang, ya kan? Ya, kita dikit aja disenggol kawan orang ngamuk ya kita. Jadi kita belum mengikuti sunnah Rasul, berarti kita kan harus kembali lagi belajar kita bagaimana sikap Nabi yang ketika menghadapi tantangan dakwah, ketika Nabi diusir, lihat. Maka saya sangat masya Allah ya, dan usaha-usaha kita juga sebagian yang diusir sabar ya, tidak memprovokasi itu sesuai dengan sunnah itu. Ustaz Firanda diusir beliau di Aceh, udah pernah kan beliau, ada beliau menjelek-jelekan yang muslim, didoakan aja udah, ya kan? Sebagaimana Nabi mendoakan orang tua, ya udah didoain aja, Pak. Tidak usah kita balas yang kita bully di internet, tidak usah, apa manfaat yang ada. Ini hadirin ya Allah, karena memang yang mengasih hidayah itu bukan kita, siapa? Allah. Kita doain aja saudara kita, karena kebanyakan mereka tidak tahu ya, terkadang ikut-ikutan aja ya. Ini terkadang ikut-ikutan bilang Wahabi, ditanya Wahabi itu apa, nggak ngerti juga gitu. Maka kita doain aja udah, Pak ya, nggak usah kita balas. Tapi mereka Ustaz membuli Ustaz kita ya, Ustaz Yazid begini, dan tidak apa-apa, nanti Ustaz Yazid panen pahala dari yang bully itu ya, dari yang edit gambar, udah nggak apa-apa, gambar yang ditonton terus Ustaz Yazid dapat pahala terus ya, nggak usah kita balas, Pak ya. Itu kalau kita balas berarti kita juga bodoh kayak mereka ya, karena Allah mengatakan idfa billati hasan ya, tolak dengan yang terbaik, udah tolak kejahatan mereka dengan yang terbaik, dengan bentuk kita mendoakan, karena mereka toh juga saudara kita yang belum mengetahui kebenaran kan gitu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian ya, wa wujubu syukrillahi ala ni'amihi wa wujubu nisbati, dan wajib hukumnya menyadarkan nuzulil matar ilaihi, turunnya hujan kepada Allah. Jadi wajib kita sadarkan, Pak, turunnya hujan kepada siapa? Kepada Allah. Mutirna bifadlillah, itu yang benar. Mutirna bifadlillah, kita diturunkan hujan ini karena keutamaan dari Allah, bukan karena ini, bukan karena itu. Ini diri Allah mulia. Ya, tafaddulan,
bentuk karunia, ya kan? Minhu dari Allah, wa ihsanan dan bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin waktu ya, mungkin kita cukup dulu sampai sini pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, terutama bagi kami yang menyampaikan dan juga bagi semua ibu yang hadir di masjid yang kita cintai ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.